Oke bang, makasih bang. Yuk. Ah elah, Berapa lagi lu? gue jadi tukang parkir nggak kaya-kaya. Kan ya sabar. Ah, sabar mah nggak bikin gue kaya. Kata siapa? Bisnis parkiran mah bisa jadi bisnis menjanjikan di Jakarta. Oh gini ternyata. Gampang juga ya program linear. Menguntungkan juga buat bisnis parkiran di Jakarta ya. Bang, tadi gue denger lu ngomong di tukang parkir. Ya nih gue nggak kaya. Emang kalau gue boleh tahu berapa sih luasnya? 200-an paling. 200-an ya? Sejam berapa dah? Kalau mobil sih 40, kalau bis 10.000. Nih ya, kalau gue hitung-hitung nih ya, secara matematis bisnis parkiran tuh termasuk yang menguntungkan bang. Gimana tuh caranya? Nih gue ajarin. Nih ya gue ajarin nih. Nih bang, gue ajarin cara ngitungnya nih bang. Kita misalnya mobilnya sama dengan X, busnya sama dengan Y bang. Luas mobil kan tadi makannya 10 meter persegi kan. Nah 10 bisnya makan 2 kali lipatnya 20 meter persegi. Total tempat lahan abang tadi kan 200 meter persegi, jadinya kurang dari sama dengan 200 meter persegi total dari seluruh tempatnya. Sebanyaknya kendaraan kan masih X, Y belum kita ketahuin, kita misalin aja X sama Y. Total kendaraan bakal penuh di lapangan ini kurang lebih 12, kurang dari sama dengan 12. Nah pendapatannya 4.000 per jam kan buat mobil, bis 10.000 per jam kan. Ini X nya kita misalin aja X sama mobil ini. Terus kita masukin fungsi bang, Fx nya kan 4.000 X tambah 10.000 Y. Ini juga jumlah dari bisnya tadi kan kita belum ketahuin nih bang. Nih coba kita hitung-hitung lagi nih bang. Ini pas gue udah telah nih bang, udah gue buat grafiknya, udah gue hitung, kita ngedapetin ini bang, angka maksimum pendapatan abang tuh harus kayak gimana, minimumnya tuh mobilnya berapa, bisa berapa, kayak gitu. Nih bang bakal ngedapetin hasil maksimum kalau bisnya 10, mobilnya 0. Kita masukin ke fungsi tadi bang, yang X, Y tadi bang. 4.000 kali 0 habis 10.000 dikali 10 jadi 100.000. Nah 100.000 abang dapetin sejam. Ini kalau minimumnya abang bakal dapat hasil paling minimum, hasil paling rendah kalau mobilnya 12 bisa 0. Nih kali aja 4.000 kali 12 tambah 10.000 kali 0 jadinya 48.000 itu hasil minimal. Coba kita hitungnya dari hasil maksimal 100.000. 100.000 abang sehari kerja 10 jam. 100 kali 10 berapa? 1 juta. 1 juta sehari. Ya kan? Coba abang sebulan kerjanya 30 hari non-stop kan? Kita kali aja 30, jadinya 30 juta. 30 juta sebulan lo jadi tukang parkir doang. Gila banyak banget. Apalagi coba lu kali 5 bulan, jadinya 150 juta. 150 juta lu udah bisa buka lahan di tempat lain bang. Lu buka lahan tempat lain dengan penghasilan maksimal yang sama, lu sebulan dapat penghasilan 2 kali lipat dari hasil ini bang. Gara-gara lu udah buka lahan lain dari hasil dari ini. Jadi berapa? Sebulan dapat 60 juta. Jadi orang kaya lu. Kata siapa tukang parkir nggak bisa kaya? Lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Pak Deki. Swipe up. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjut kepada pembahasan yang berikutnya, yaitu program linear. Jadi perlu diketahui teman-teman bahwa salah satu pembelajaran yang menarik di kelas 11 ini itu adalah salah satunya program linear. Kenapa saya bilang menarik? Karena terapannya menarik dan sederhana, bisa dipakai dalam kehidupan yang sehari-hari ya. Bahkan seorang tukang parkir sekalipun, kalau dia bisa menguasai ilmu ini ya, program linear,
itu insya Allah mudah-mudahan dia akan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Jadi ini pembelajaran program linear ini bisa diterapkan dalam ilmu ekonomi sebenarnya. Menarik ya. Nah, jadi teman-teman, kita mulai dari pendahuluan dulu ya. Materi pengantar terkait dengan program linear yaitu adalah materi tentang garis, teori garis ya. Dulu waktu kita belajar di SMP tentang garis itu adalah fungsinya AX plus BY plus C sama dengan 0, atau Y sama dengan MX plus C, ada gradiennya gitu ya. Karena kita kalau ngomongin gradien, kalau ngomongin garis pasti ada gradien. Entah gradiennya itu bernilai 0, berarti dia adalah lurus garisnya, tidak ada kemiringan, atau garisnya berupa kemiringan. Nah, pengetahuan tentang garis itu bisa menjadi 3, dibagi menjadi 3. Pertama, yaitu membuat garis itu sendiri. Yang kedua, mengubah bentuk garis menjadi bentuk fungsi garis. Ya, jadi garisnya diketahui kayak begini ya, diketahui ini. Tapi kita ngerubah jadi bentuk yang seperti ininya. Nah, itu. Atau dari yang ini menjadi ini ya. Dari yang fungsi garis menjadi bentuk garisnya dalam Cartesius. Ini yang pertama ya. Yang kedua yang tadi ini berubah jadi ini. Dan yang ketiga itu menentukan daerah arsir. Kalau menentukan daerah arsir berarti adalah pertidaksamaan garis. Nah, materi ini sudah pernah disampaikan di kelas 10 ya. Nah, di kelas 10 itu kalian sudah belajar tentang garis ini ya. Ini hanya mereview saja. Pertama, saya ingin memberikan contoh. Contoh itu ya, kita lihat di sini. Ada 1, 2, 3, 4. 4x plus y sama dengan 8, y sama dengan 6, dan x sama dengan 3. Yang c-nya 2x min y sama dengan 0, dan d-nya 5x min y sama dengan 10. Pertama, kita ingat bahwa ketika mengerjakan 4x plus y sama dengan 8 ya, itu kita buat x-nya 0 baru ketemu y-nya kan. Yang kedua, y-nya dibuat 0 baru ketemu x-nya. Nanti ketemu satu Cartesius yaitu 0,8 dan 2,0. Jadi fungsi himpunannya yaitu 0,8 dan 2,0. Ini titiknya ya jadinya. 0,8 letaknya di sumbu y, 2,0 letaknya di sumbu x. Dihubungkan dua titik tersebut maka menjadi garis, sesuai dengan definisi garis bahwa garis itu adalah terhubung antara dua titik atau lebih. Yang kedua, y sama dengan 6 dan x sama dengan 3. Y sama dengan 0 letaknya di sumbu y, dibuat garis horizontal. X sama dengan 3 di sumbu x, dibuat garis vertikal ya. Yang C yaitu 2x min y sama dengan 0. Nah, ini agak beda sedikit dengan yang A. Beda juga dengan yang B. Jadi tiga hal ini beda-beda semua di cara kerjanya ya. Cara membentuknya di garisnya itu dalam Cartesius beda-beda. Nah, kalau 2x min y sama dengan 0, setiap ada fungsi garis yang sama dengan 0, itu dibuat jadi persamaannya. Y-nya dioper ke kanan boleh, atau x-nya dioper ke kanan, terserah. Cara pengerjaannya jadi begini kan. Kita masuk ke yang kedua. Nah, ya, jadi begini. 2x sama dengan y. Ya. Setelah itu dibuat x sama dengan 0 dan y sama dengan 0 ketemu titik 0,0. Jadi dibuat kesamaan ya, kesamaan titiknya. X sama dengan 1, y sama dengan 2. Kalau x sama dengan 1 dimasukin kan jadi y sama dengan 2 kan. X sama dengan 2, y-nya jadi sama dengan 4. Berarti ketemu titik 3, 0,0, 1,2, 2,4 representasi untuk bentuk garis. Sebenarnya kan minimal 2 aja cukup ya. 2 titik cukup, tapi kalau mau lebih baik ya 2 atau 3 atau lebih. Dan ini sudah mewakili. 1,2 yaitu 1, ini 2, x nya 1, y nya 2 berarti y nya 4. Berarti sini titiknya saya pertebal lagi biar kelihatan ya, sini tuh ya, dia bisa terhubung nih, tinggal ditarik garis lurus dari 0,0 ketemu garis. Yang D
5x min y sama dengan 10 ya. Ini karena bukan sama dengan 0, jadi cara ngerjainnya sama kayak tadi, x nya dibuat 0, y nya dibuat 0 ya. Kalau x dibuat 0 berarti y min 10, kalau dibuat y nya 0 berarti x nya 2. Jadinya ketemu 0, min 10 letaknya di bawah dan 2,0 letaknya di sumbu x kanan. Tarik garis ya. Kita nggak usah ngomongin konten gradiennya, ini gradien positif atau negatif itu udah lewat ya, saya nggak akan menyampaikan lagi gitu. Baik, sampai sini bisa dipahamin ya. Yang ketiga, yaitu kita akan belajar tentang bagaimana mengubah bentuk garis menjadi fungsi garisnya. Yang tadinya garisnya diketahui 3 sama 6 ya kan ya, dalam Cartesius, kenapa bisa berubah jadi 3x plus 6y sama dengan 18 ya. Kalau dulu waktu belajar di SMP kita pakai rumus titik tuh ya. Ini adalah A, B, di sini adalah misalkan ini x1 y1, ini x2 y2 misalkan. Dua titik diketahui, cara bikin garisnya yaitu x2 min x1 per y2 min y1 ya. Atau kebalikannya y2 min y1 per x2 min x1 sama dengan y min y1 per x min x1 gitu ya. Ingat ya cara itu ya. Tapi kalau mau lebih cepat, karena dia itu garisnya berpotongan di dua titik, di dua garis yaitu x dan y, bisa pakai rumus cepat ya kan ya. Cara rumus cepatnya dikali silang aja. 3 dengan x jadi 3x, 6 dengan y jadi 6y, hasilnya sama dengan 18. 18 itu adalah perkalian dari 3 sama 6, 18. Ini hanya mereview aja ya, waktu itu pernah saya juga ngajar di kelas, jadi ini hanya mereview. Begitu pula dengan ini, min 5 dengan x jadi min 5x, 1 dengan y jadinya adalah 1y. Jangan dipakai minusnya ya, jadi dianggapnya ini sumbu y nya ya, jadi perkaliannya dengan sumbu y, bukan perkalian dengan sumbu min y nya, bukan. Jadi walaupun dia letaknya ada di sini adalah minus y, tapi dia satu tetap dikali dengan y nya. Yang berperan positif negatifnya itu adalah di titiknya ya, di angkanya gitu. Bisa dipahamin ya. Ini min 5x plus y sama dengan min 5 hasil perkalian dari min 5 dengan 1 ini min 5. Boleh dirapikan, boleh dikali minus, jadinya kan 5x min y sama dengan 5 ya. Nah, kalau dibuat positif ini enak memang sebenarnya, karena nanti menguntungkan kalau x nya dibuat positif terhadap cara mengarsirnya nanti. Jadi cara mengarsir garis itu yang paling mudah itu adalah mengidentifikasinya dengan x positif. Kalau x nya negatif itu agak ribet nanti kita membuat atau menerjemahkan arsirannya. Jadi kita buat kesepakatannya dengan x positif. Yang ketiga, yang C, ini ada angka 3 di sumbu x dan angka min 3 di sumbu y, terus kemudian tarik garis. Oh, lurus ya, berarti kalau begitu memang ini adalah y sama dengan min 3 horizontal garisnya, dan x sama dengan 3 berarti vertikal. Itu ya, bisa dipahami. Oke, ini yang kedua. Yang berikutnya adalah menentukan daerah arsir. Ini juga sudah pernah di kelas 10 ya. Kalau materi pengantarnya di kelas 10-nya lancar, harusnya program linear nih saya nggak perlu ngulang lagi, bisa nih sebenarnya. Tapi nggak apa, saya review nih ya. Nah, yang berikutnya itu adalah menentukan daerah arsir. Di sini belum ada arsirannya, tapi sudah ada pertidaksamaannya saya buat. Ya, dan keduanya alhamdulillah saya buat formulanya itu adalah positif x-nya. Jadi enak nih kita lihatnya. Pertama, kita membuat garis ya, seperti biasa, x-nya dibuat 0, y dibuat 0. Nanti ketemu titik 0,3 dan 4,0. Jadi garisnya terhubung begini. Gradiennya negatif nih kalau gini. Ya, kemiringannya ke kiri soalnya. Kalau kemiringannya ke kanan berarti gradien positif ya, dibuat x-nya 0, y-nya 0, ketemu 5 dan min 10 ya. Nah, ini nih di bawahnya nih ya. Jadi saya buat di bawahnya, terus garisnya di atas. Nah, sekarang menentukan arsiran. Kemana arsirannya? Nah, kita lihat. Membuat ilustrasinya mudah. Ini kan lebih kecil. Ya kan ya? Ini lebih besar. Oke. Nah, yang lebih kecil yang kita perhatikan tuh lancipnya, ujung lancipnya. Ini kan seperti hidung. Ya, ini seperti hidung lancip ya. Lancip ke kanan, lancip ke kiri.
seolah-olah ketika dia itu lancip ke kiri atau lebih kecil bahasanya, berarti dia nengoknya ke kiri. Yang lancip ke kanan berarti seolah-olah dia nengok ke kanan. Nah, buat ilustrasi dari bawah semuanya. Ada orang jalan. Ini adalah titian tali. Dia jalan, ya kan ya, lewat titian tali tersebut. Karena dia itu menghadap ke kiri, ya, berarti dia juga nolehnya ke kiri. Orang jalan lewat titian tali, noleh ke kiri. Kira-kira arsirannya kemana? Apakah ke atas atau ke bawah? Ketika dia jalan, nolehnya ke kiri, ke bawah, ya. Berarti arsirannya ke sini nih, tuh, ya. Bisa dipahami sampai sini? Nah, ini arah arsirannya. Jadi kita pakai konsep daerah arsir ya, bukan daerah bersih, tapi daerah kotor ya. Daerah kotor itu daerah arsir, berarti dia itu daerah arsirannya adalah himpunan penyelesaian. Ya, di sini berarti disebut sebagai himpunan penyelesaian. Ini dalam bahasanya adalah HP. Begitu pula dengan yang ini, ke kanan. Berarti ada orang jalan dari bawah, ya kan, noleh ke kanan. Oh, berarti arsirannya ke arah kan? Nah, ini berarti di sini adalah himpunan penyelesaian. Oke, bisa dipahami sampai sini ya. Nah, di soal-soal kaitannya program ini ya nanti, ya kan ya, itu desainnya bukan cuma satuan begini. Dua ini digabung jadi satu dalam satu gambar, atau tiga digabung dalam satu gambar. Nah, tinggal kita adalah jeli untuk melihat arsirannya di mana, gitu kan ya. Nah, nanti kalau dalam konsep programnya berarti pertemuan dari semua garis itu yang disebut sebagai himpunan penyelesaian. Dari semua permasalahan dan problem dikumpulkan jadi satu dalam himpunan penyelesaian. Ya, sampai sini bisa dipahamin ya. Oke, saya pelan-pelan nih jelasnya nih ya. Bagian kedua. Tadi bagian pertama saya memberikan materi pengantar. Ya. Sekarang bagian keduanya, yaitu saya ingin menjelaskan masuk ke dalam temanya langsung, yaitu program ini ya. Jadi nanti teman-teman, ketika kita itu menghadapi berbagai macam soal terkait program ini ya, itu kita akan mendapatkan desain soal yang berbeda-beda. Ya. Tetapi langkah-langkah penyelesaian yang paling rumit itu adalah yang 5 tahapan. Jadi saya sudah menjelaskan proses rangkaian tahapan yang lebih rumit, ya kan ya, untuk menyelesaikan soal-soal narasi, ya kan, yang dia itu tertulis dengan bahasa narasi, bahasa cerita, gitu ya. Berarti soal yang lainnya itu adalah di bawah dari soal-soal narasi. Nah, ada yang memulainya dari langkah kedua langsung ke bawah. Ya kayaknya ada yang dia itu soalnya udah digambarkan dulu kartesiusnya tapi arsirannya belum. Ada soal yang arsirannya udah ditentukan, titik potongnya tinggal dicari, ya kan ya. Jadi tinggal langkah berikutnya. Jadi 3, 4, 5. Ada yang dari 2, 3, 4, 5. Yang paling rumit jadi 1. Jadi kalau ada soal yang bentuknya narasi, saya sudah mulai membuatnya dari soal yang lebih rumit. Jadi nanti ngerjain soal yang lebih gampang bisa pastinya. Nah, pertama, ini ada soal. Saya membuat asumsi bahwa soal itu soal narasi ya. Pertama, mengubah bahasa narasi menjadi bahasa matematik. Yang kedua, mengubah bahasa matematik atau model matematika menjadi bentuk garis dalam kartesius kayak tadi. Kita bikin fungsinya itu diubah jadi garis. Yang ketiga, menentukan daerah arsir dan titik potong. Tadi udah kita belajar menentukan daerah arsir. Titik potong gimana Pak? Titik potong itu adalah ketika ada pertemuan 2 garis. Bisa pertemuan 3 garis. Nanti diselesaikan dengan menggunakan konsep eliminasi atau substitusi. Dan yang keempat, dari titik potong tersebut dan dari titik-titik yang terjadi, ya kan ya, yang mau kita butuhkan dalam arsiran, ya, yang dalam arsiran ya, himpunan penyelesaian, nanti ada beberapa titik-titik pojok yang kita sebut sebagai titik optimum. Berarti titik-titik tersebut adalah titik-titik yang akan kita hitung untuk mencari nilai optimum. Ya. Jadi terakhir itu menentukan nilai optimum dari fungsi objektif yang sudah kita tentukan. Nah, gimana caranya? Nanti kita lihat. Ya. Nah, langkah ini, ya kan ya. Ini saya buatin urutannya ya. Dari langkah pertama itu berarti kita bikin dari sini, mengubah bahasa narasi menjadi bahasa matematik dengan tabel. Harus pakai tabel.
buat yang belum ahli pakai tabel dulu. Kalau yang udah biasa ngitung ya mungkin nanti nggak pakai tabel nggak apa-apa, bisa. Yang kedua bikin garis, ya kan ya. Yang ketiga arsiran. Yang keempat titik optimum. Yang kelima nilai optimum. Ini belum tentu begini ya titik optimumnya ya. Kan bisa jadi karena pertemuan dua garis. Ini kan cuma contoh aja. Ini nilai optimum terakhir. Ya, kita lihat sekarang. Ini ada contoh soal. Saya buat bertahap nih. Contoh soalnya saya buat bertahap. Dari yang sifatnya sederhana dulu. Pertama ya, kita lihat bahwa di sini ada contoh soal. Diketahui bahwa daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan dari 4x plus y lebih besar sama dengan 8. Y kurang dari sama dengan 6, 2x min y kurang dari sama dengan 0 adalah berapa? Nah, pertanyaannya itu dia dijawab dalam bentuk begini pilihan optionnya. Ya, nanti kalau daerah penyelesaian ini digambar kira-kira gitu. Soalnya jadinya bentuknya apa? Gitu ya. Segitiga, segi 4, segi 5, segi 6 trapesium. Ini udah saya jawab nih ya, segitiga. Lah kok bisa begitu Pak? Ya iya, karena kan kita dari 3 formula tadi. 1, 2, 3. Ya kan ya, itu kita gambar. Nah kayak gini jadi gambarnya nih. Ya kan ya, termasuk bagaimana cara menentukan daerah arsirannya kayak tadi. Ya, pertama dari 4x plus y lebih besar sama dengan 8. Ya kan ya. X sama dengan 0, Y sama dengan 8, ketemu 0,8 dan 2,0. 0,8 dan 2,0 berarti garis yang ini. Ya kan ya? Lebih besar, Pak. Oh, berarti ketika dia jalan dari bawah, ya kan ya, ke atas, lewati tiang tali ini, nolehnya ke kanan, berarti arsirannya ke kanan. Ya, 1 ya. Kedua, Y kurang dari 6. Y kurang dari 6 berarti kan Y sama dengan 6. Ya kan ya? Y-nya letaknya di atas nih, Y sama dengan 6. Ya kan ya? Ini angka 6 ya, bukan 6 ya, tapi angka 6 ya. Dan dia kurang dari, kalau kurang dari kan letaknya di bawah. Arsirannya kan 6, 5, 4, 3, 2, 1 gitu kan ya, letaknya di bawah dari garis. Dan yang 2x min y lebih kecil dari sama dengan 0, kita buat kayak tadi persamaan karena sama dengan 0. Kalau dia sama dengan 0 berarti dibuatnya adalah dia pakai percobaan. Ya, x sama dengan 0 berarti y-nya berapa? Kalau x sama dengan 1 berarti y-nya berapa? X sama dengan 2 y-nya berapa? Gitu kan? Nah, kita buat tadi. Kita garis. Nah, ini dapat garisnya. Dia jalan dari bawah lebih kecil berarti nolehnya ke kiri. Nah, pertemuan antara arsiran tadi, yang satu ke kanan, yang satu ke bawah, yang satu ke kiri, ketemunya di tengah-tengah sini. Ya kan ya? Ini kalau ukurannya tepat, ini kan saya ukurnya bagus nih, 1, 2, ya kan ya, 2, 4, 8. Jadi skalanya saya buat. Ya, dimainkan skalanya, jangan cuma asal naruh doang angka 1 di sini, angka 2 di sini, jangan-jangan angka 1 sama 2 di sini sama, kan nggak bisa. Harus ada pakai skala juga ya, kita ngitungnya. Walaupun ini saya nggak pakai garis ya, saya ngerjainnya nggak pakai garis ini. Ya, tapi saya buat skalanya. Ya, 8 agak jauh dikit ke atas, 4 tengah-tengahnya lah kan, 8 sama ini kan 4 tengah-tengah. Nah, 2 sama 1 diukur kira-kira. Ketemu tuh segitiga bentuknya. Ya udah, berarti jawabannya segitiga. Itu 1. Bisa dipahamin ya. Berikutnya, ya, ada soal model begini juga. Ini biasa soalnya keluar di UN biasanya nih. Kalau masih ada UN, tapi soalnya kayaknya ada UN kalau normal lagi sih. Sistem pertidaksamaan linear yang memenuhi daerah arsiran pada gambar berikut. Jadi gambarnya sudah diberikan, ya kan ya, tapi arsirannya belum. Arsirannya sudah. Jadi arsirannya di tengah-tengah ini, ya kan ya. Terus perpotongan garis ini sudah dicari. Ya. Diketahui bentuknya ini, arsirannya juga sudah diketahui, ya kan ya. Titik-titik ini juga diketahui, 6, 2, 3, 4 sudah diketahui di soal. Enak kan? Tinggal kita cari desain formulanya. Nah, kalau saya, karena yang berbeda sendiri letaknya X ini, ternyata ini jawabannya. X lebih besar sama dengan 2. Cuma satu-satunya, nggak ada lagi yang lain. Ini kebetulan, ya kan ya. Kenapa saya bisa berasumsi X lebih besar sama dengan 2? Lah kan ini X-nya. Ya kan ya? Arsirannya ke kanan. Ya kan? Dia noleh ke kanan, berjalan dari bawah ke atas, noleh ke kanan. Kan lebih besar sama dengan 2 jadinya. Arsirannya kanan. Cuman dia doang, nggak ada lagi yang lain. Berarti yang lain salah kan? Udah selesai, saya dapat cek.
ya kan ya. Tapi harus diuji deh, ya kan ya, harus diuji. Nanti kalau kalian menguji berarti ini dibuat 0 yang mana garisnya gitu ya. Terus lebih kecil berarti yang mana gitu ya. Kalau saya sih 2x tambah 3y 18 berarti yang ini nih, 6 sama 9. Lebih kecil berarti ketika jalan dari bawah ya kan ya menuju titian ini ya kan ya, itu ngarahnya ke kiri. Nah, benar ke kiri. Betul. Ya kan ya? Berarti udah bisa dicoret nih, dieliminasi. Ini salah, ya kan? Ini salah. Oh, tinggal 2 jawaban C sama D. Tinggal ngecek yang belakang udah kelihatan, gitu kan ya? Nah, ini kalau sistem jawabannya adalah sistem soalnya adalah sistem multiple choice. Jadinya enak begitu kalau multiple choice. Nah, yang berikutnya. Ini ada soal ya. Yang berikutnya ini ada soal lagi. Sebentar, ini kayaknya agak susah. Nah, ini soalnya. Ya. Oke. Ini ada soal yang saya bilang, ini adalah soal tentang parkir. Saya akan coba ajarkan kepada kalian bagaimana berpikir bisnis ya. Kita hitung nih. Ada soal suatu tempat parkir luasnya 200 meter persegi, berarti lahannya itu maksimal dia punya luas 200 meter persegi ya. Untuk memarkir sebuah mobil rata-rata diperlukan tempat seluas 10 meter persegi. Ini mobil. Dan bis itu 20 meter persegi. Tempat parkir itu tidak dapat menampung lebih dari 12 mobil dan bis. Ini berarti kan 12 ini adalah total kumulatif dari mobil dan bis ya. Biaya parkir mobil Rp4.000. Sekarang kalau hitungannya per jam ya. Biasanya 4.000. Nanti kalau dia itu di waktunya bertambah, biasanya ada uang sewanya lagi. Tambah 1.000 gitu ya per jamnya. Sedangkan bis itu 10.000. Pendapatan maksimum yang diperoleh adalah berapa ribu, gitu kan? Ini sudah saya jawab 100.000 karena saya udah ngolah tadi di atas, di bawahnya. Nah, sebelum sampai sini, ini ada pilihan jawaban A, B, C, D, E. Ya kan ya, sebelum saya kasih lingkarin, ya, saya mulai dengan menjawab tadi di sini. Yang pertama langsungnya tabeling. Ya kan ya, tabeling itu kata kunci di total. Ya, urutannya harus begini. Keterangan X, Y total. Ya. Harus begini, saklek. Ya, ya. Nah, total itu siapa? Kita lihat total itu ternyata ada si 200 meter persegi lahannya dan jumlah mobil dan bis. Ya, kendaraan lah 12. Saya taruh di bawah 2. Nah, yang di sini saya kasih keterangan dong, namanya luas lahan. Ya. Yang ini adalah banyaknya kendaraan. Bebas lah, terserah pakai bahasa apa yang kalian bisa ngerti. Ya. Bagian ini adalah X, bagian ini adalah Y. Udah ketahuan. Mobilnya itu berarti X, bisnya itu Y pasti. Luas untuk lahan mobil berarti 10 meter persegi berarti 10X. Jadi satuannya sama nih, meter persegi, meter persegi, meter persegi. 10X dan 20Y. Karena kan ini sebagian Y semua bisnya. Dan banyaknya kendaraan itu X. Pendapatan itu 4.000X dan 10.000Y, yaitu dari pendapatan tukang parkir tadi 4.000 dan 10.000. Ya, masing-masing sesuai dengan domainnya yaitu mobil dan bus. Ini yang disebut sebagai fungsi objektif yang akan kita cari di akhir untuk menentukan nilai objektif dalam bahasa XY. FXY yaitu 4.000X tambah 10.000Y. Kalau FAB berarti 4.000A plus 10.000B gitu. Kalau FX ya berarti hanya X saja. Paham ya? Ini fungsi namanya. Kenapa saya buat lebih kecil sama dengan yang sebelah kirinya dan ini paling besar? Karena paling besar 200-nya. 12 juga paling besar. Makanya dibuat begitu. Nah, modelnya ini seperti ini. Nah, modelnya jadi seperti ini. Nih. Ini modelnya. Ya. Modelnya jadi seperti ini. Pertama, 10X tambah 20Y tadi disusun ke bawah, ya kan ya, kurang dari sama dengan 200. X plus Y juga sama disusun ke bawah, jadi kurang dari sama dengan 12. Kemudian dibuat rangkaiannya, ya kan ya, ini tahapannya, ya kan ya, membuat garis sekarang. Jadi langkah kedua itu bikin garis, set, ya kan ya. Ternyata ketemu di titik potong, ada tipot namanya. Nah, titik potong ini berarti adalah yang ketiga, ya kan ya, untuk menentukan eliminasi. Langkah
titik potong dari dulu ya kan ya, daerah arsir dan titik potong ya, daerah arsir dan titik potong. Jadi 2 langkah itu dia udah langsung selesai. Yang keempat itu menentukan titik optimum dari perpotongan 1, 2, 3. Yang ini nggak usah 0,0. 0,0 kalau dimasukin ke fungsi objektif ini jadinya 0 sama 0, jadi nggak kepake, nggak mungkin ya kan ya. Dan ini pasti daerah minimum ya kan ya, daerah minimum pasti. Nanti kita menentukan hasil yang maksimum sama kan. Nah daerah minimum yang ini juga nggak mungkin terpakai juga 0,0, berarti kan nggak ada kerjaan yang di lockdown gitu, nggak dihitung juga ya. Di sini kan kita asumsinya bahwa ini berjalan gitu ya, normal. Eliminasi seperti ini ya, nanti bisa dipelajari sendiri. Nah yang kelima yang penting nih, kita punya titik-titik optimum, berarti ada 1, 2, 3 ya. Dari sini 1, 2, 3 0,10, 4,8 dan 12,0 ini 10 ya, dari sini tadi ya. Fxy yaitu yang tadi fungsi objektif 4000x tambah 10.000y. Ini asumsi 1 jam ya, 1 jam parkiran. Dimasukin 0,10, 12,0, 4,8. 3 titik tadi dimasukin ke dalam fungsi objektif. Jadi dihitung ternyata dapat 100.000. Kalau dia itu maksimum untuk penyewaannya bis saja semua di parkiran itu, dia akan mendapatkan hasil maksimum yaitu 100.000. Ketika dia maksimalkan dengan bis dengan mobil 12 kali 4.000 dapatnya 48.000. Kalau dia combine yaitu 4 dan 8 misalkan, 4.000 kali 4 10.000 kali 8 ya kan ya, itu dia dapat 96.000. Kira-kira kalau kita punya kita menganalisis dari problem tukang parkir ini, berarti dia bisa mendapatkan maksimum kalau seandainya dia maksimalkan lahan parkirnya itu untuk bis ya kan ya, itu dapat 100.000 tuh sejam ya, sejam 100.000 ya. Anggap aja misalkan dipukul rata nambah 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam gitu ya, maksimal jam kerja 8 jam atau 12 jam lah gitu ya. Ya katakanlah dia nambah 8 jam 8 jam kali penambahannya per jam 1.000 misalkan, berarti 8.000 ya. Yang tadinya 100.000 ya kan, itu nambah 8.000 kali berapa mobil, berarti kali 10 mobil 80.000 ya kan. Nah, itu contoh ya kayaknya, berarti dia dapat 100 berapa tuh kalau sehari. Gimana kalau sebulan? Gimana kalau seandainya setahun gitu kan? Nah itu udah bisa bikin beli lahan baru lagi kan, penambahan dari 210 persegi. Nah kira-kira itu teman-teman semua ya yang berkaitan dengan program ini ya. Nah ini berarti saya penjelasan ini udah selesai ya, 1 KD 1 bab selesai ya. Terima kasih teman-teman semua, sukses semuanya, barokallah. Semoga teman-teman bisa memahami dengan mudah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, subscribe. Wish. Ulang. Duh. Apa lu? Ulang. Duh. Apa lu? Ulang. 10.000. Ini bang ya, kasih tahu nih.